Kalau kita tidak permasalahkan makanan, saya sarankan alangkah baiknya kita jadi batu aja. Ingat, yang membuat Adam jatuh itu bukan wanita, bukan tahta, bukan harta. Tapi yang membuat Adam jatuh itu adalah perut. Jadi jangan anggap sepele. Ketika Tuhan mengatakan haram, makan haram, minum haram, jangan Anda anggap sepele. Al-Quran menarasikan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah dari bumi apa yang dihalalkan, yang diharamkan jangan kau makan. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan dengan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Siapa mereka yang dibunuh dengan api oleh Tuhan yang sangat banyak jumlahnya? Mereka adalah yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu siapa tuh? Sekarang siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Tuhan akan datang dengan nyala apinya membunuh semua manusia yang makan babi. Siapa yang makan babi? Siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Tuhan akan datang dan akan menghabiskan yang hidup dengan api dan pedang di tangannya. Tuhan akan membunuh pemakan babi dan binatang-binatang menjijikkan. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Supaya Anda sadar bahwa perut Anda yang penuh dengan babi itu akan dihanguskan dengan api. Agar saudara sadar bahwa mulut Anda yang mengandung daging babi itu akan dibakar oleh Tuhan dengan api. Ada oten? Dengarkan. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar dan melenyapkan semua pemakan babi dan pemakan tikus dan juga pemakan binatang-binatang menjijikkan. Siapa pemakan binatang-binatang jijik ini? Harusnya berterima kasih, kita ajarin supaya kalian itu meninggalkan agamamu yang Tuhan ancam dengan api, masih juga kau membantah. Berterima kasihlah kepada apologet Islam. Ya Ustadz, saya pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih, berjuta-juta terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Juma. Karena Ustadz Juma telah mengajarkan ajaran Alkitab kami dan menggunakan Al-Quran untuk mendukung kebenaran Alkitab kami. Dan inilah suatu bukti bahwa Ustadz Juma telah mengakui bahwa ajaran Alkitab kami itu adalah ajaran yang sangat baik dan benar. Ustadz Juma bertanya, siapa mereka yang dibunuh dengan api oleh Tuhan yang sangat banyak jumlahnya? Mereka adalah yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu siapa tuh? Sekarang siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Tuhan akan datang dengan nyala apinya membunuh semua manusia yang makan babi. Siapa yang makan babi? Siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Tuhan akan datang dan akan menghabiskan yang hidup dengan api dan pedang di tangannya. Tuhan akan membunuh pemakan babi dan binatang-binatang menjijikkan. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Supaya Anda sadar bahwa perut Anda yang penuh dengan babi itu akan dihanguskan dengan api. Agar saudara sadar bahwa mulut Anda yang mengandung daging babi itu akan dibakar oleh Tuhan dengan api. Ada oten? Dengarkan. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar dan melenyapkan semua pemakan babi dan pemakan tikus dan juga pemakan binatang-binatang menjijikkan. Ya betul Ustadz. Tuhan akan menghukum oten, memusnahkan oten karena memakan babi dan binatang menjijikkan. Tapi apakah Islam lepas dari hukuman Tuhan ini? Tadi dikatakan Tuhan akan melenyapkan orang
pemakan babi, dan pemakan menjijikkan. Binatang manakah yang dimaksud oleh Tuhan binatang yang menjijikkan itu? Mari kita baca Alkitab. Imamat 11 ayat 1. Lalu Tuhan berfirman, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk yang hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Jadi binatang yang menjijikkan itu adalah binatang yang hidup di air, tidak punya sisik dan tidak punya sirip. Contohnya belut. Belut itu binatang licin, tidak ada sisiknya dan tidak ada siripnya. Juga ikan lele. Ikan lele itu licin, tidak ada sisiknya, tidak ada siripnya. Itulah yang dimaksud Tuhan binatang menjijikkan. Itu dimakan oleh Islam. Artinya Islam pun tidak lepas dari murka Tuhan. Islam pun akan dilenyapkan sekaligus oleh Tuhan bersama-sama dengan oten yang makan babi dan binatang menjijikkan. Binatang mana lagi yang haram menurut Tuhan? Apakah hanya babi? Mari kita baca Alkitab. Inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Ternyata Islam pun akan dilenyapkan Tuhan sekaligus bersama-sama dengan oten. Karena Islam pun memakan binatang haram. Unta haram. Kelinci haram. Islam makan. Jadi Islam dengan oten itu akan bersama-sama sekaligus dilenyapkan oleh Tuhan. Selanjutnya Ustadz Juma berkata, Harusnya berterima kasih, kita ajarin supaya kalian itu meninggalkan agamamu yang Tuhan ancam dengan api, masih juga kamu membantah. Ustadz, kamu jangan hanya mengajarin. Kamu pun harus sadar, harus keluar dari Islam itu, tinggalkan agama Islam itu. Karena Islam itu pun akan dilenyapkan oleh Tuhan sekaligus bersama-sama dengan oten. Karena Islam pun memakan binatang yang menjijikkan, memakan unta, memakan kelinci, memakan belut, memakan lele. Jadi Ustadz, sadarlah, jangan melawan, jangan membantah. Tinggalkan saja agama Islam itu. Terima kasih.